Ketika dompet kalian tidak memadai, kalian bisa melakukan cara ini. Cara hemat mengcustom sebuah otomatis ya kampas ganda matic. Cara melepas pirodo kampas pirodonya seperti ini ya. Dipukul ya aluminiumnya dan di bawahnya itu dikasih tatakan yang rata ya guys. Nah, jadi yang dipukul itu aluminiumnya, jangan yang kampasnya. Cara pemukulannya itu harus merata ya guys. Nah, jadi pelan-pelan ya, jangan sampai rusak. Nah, ini juga rusak ya sebelah, tapi ini bisa untuk satu kampas gandanya guys. Dan ini penampakan kampas ganda yang lepasnya ya guys. Jadi ini macet roda belakangnya. Kita tempel nanti di sini ya menggunakan lem besi. Nah, kita potong dulu untuk kampas gandanya. Sesudah dipotong kampas gandanya, lanjut kita aduk ya untuk lemnya guys. Untuk perbandingannya ini lem 1:1 ya untuk penyampuran hardener dan lemnya guys. Kita aduk secara merata ya. Nah, seperti ini tinggal diaduk-aduk saja. Langsung kita tempelkan ke kampas ganda yang lepasnya ini. Secara merata saja. Langsung sesudah ini kita tempelkan kampasnya ya, kampas pirodonya. Saya press menggunakan karet gelang ya, supaya kencang saja guys. Nah, jadi cukup 2 saja ya untuk pengepresannya. Seperti ini nih, kurang lebih ya. Depan belakang ya untuk pengepresannya. Dan untuk yang lain sama ya, seperti ini cara pengerjaannya. Dan ini sudah selesai. Didiamkan ya selama 30 menit. Setelah kering langsung kita gerinda saja, dirapihkan untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. Seperti ini, digerinda saja langsung bersama karet gelangnya guys. Dengan cara ini tentunya hemat biaya ya guys. Dikarenakan ini owner lagi tidak punya uang untuk membeli yang barunya guys. Jadi dia meminta diakali saja. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Tinggal lanjut proses perapihan yang lainnya. Dan untuk yang lain ini sudah selesai ya guys. Sudah dirapihkan. Lanjut kita rakit saja kedudukannya. Jangan lupa dikasih pelumasan dulu supaya licin ya guys. Kita pasangkan langsung untuk karet kampas gandanya yang 3 biji ini yang bulat. Seperti ini cara pasangnya mudah. Lalu pasangkan kampas ganda yang baru dirakit customan. Lalu pasangkan ke 3 persentrik ini. Ini masih standar ya. Dan cara memasukkan persentrik biar mudah seperti ini menggunakan tang klip ya, yang buka seperti ini. Jadi tidak perlu tenaga yang besar ya untuk pemasangan persentriknya guys. Lanjut pasangkan ke 3 ring ya, dan klip untuk menahan kampas gandanya. Dan cara pasangnya juga mudah, tinggal dicapit saja menggunakan tang ya. Pasang ring dan klip lalu capit menggunakan tang seperti ini, plak. Lanjut kita pasangkan. Di sini ada perubahan ya, diganja menggunakan ring piston untuk di bawah per CVT-nya guys. Dan cara memasangnya seperti ini, pakai tangan sama kaki ya, ditahan. Nah, kita masukkan mur langsung, lalu kunci shock CVT-nya kita kencangkan. Setelah itu dikencangkan menggunakan impact ya, secukupnya saja, jangan sampai selek ya, secukupnya saja. Kita beralih ke bagian rumah roller ya. Kita susun langsung untuk bagian rumah rollernya. Dan jangan lupa dikasih template ya di tengahnya ini, dikarenakan sering aus ya. Jadi harus dikasih pelumas ya untuk rumah rollernya. Langsung kita pasangkan untuk rollernya yang baru ya. Di sini diganti saja untuk rollernya, dikarenakan yang sebelumnya itu sudah peyang. Lanjut kita pasangkan ke kruk asnya langsung ya. Lalu ada ring selip di sini satu, pasangkan saja. Lalu kipas rumah roller dan ada ring bintang dan ada gigi engkol. Dan untuk fungsi ring bintang itu supaya kipas roller tidak berputar ya guys. Lalu ada mur 17. Lanjut kita kencangkan menggunakan impact ya, secukupnya, jangan terlalu kencang. Lalu pasang panbel ya, dikarenakan diganti baru ya panbelnya, yang sebelumnya itu rusak. Dan langsung pasangkan pulinya seperti ini ya, mudah untuk cara pasangkan puli. Lalu mangkok kampas ganda, dan di sini tidak masuk ya untuk mangkok kampas gandanya, dikarenakan ada yang tidak rata untuk kampas pirodonya. Lanjut kita gerinda dulu ya untuk kampas gandanya. Nah, ini sudah digerinda ya sedikit demi sedikit, dan ini sudah masuk secara sempurna ya guys. Nah, bisa terlihat. Lanjut kita pasangkan lagi untuk panbelnya, dan pulinya ditekan lalu dimasukkan ke as puli. Lalu pasang mangkok kampas ganda. Lalu ada mur ya, mur 24 ya. Langsung kita kencangkan menggunakan mata shock 24 dan impact ya, secukupnya saja. Hati-hati jangan terlalu kencang, nanti selek ya untuk murnya. Nah, kita tes putar-putar dan ini tidak macet ya. Lalu pasangkan karet ya. Lanjut kita hidupkan ya untuk mesinnya.
tinggal di starter dan ini terlihatnya aman ya. Kalau itu macet pasti rodanya ikut berputar ya. Seperti ini aman. Tinggal dipasang saja bloknya dan bautnya dipasang satu persatu.